Pernah nggak kamu merasa ingin membalas semua omongan orang? Ingin menjelaskan, membela diri, atau sekedar menunjukkan bahwa kamu juga bisa bicara? Tapi justru di titik itu, para filsuf Stoik memberi kita pelajaran berharga. Diam bukan berarti lemah. Dalam pandangan Stoikisme, diam adalah bentuk kekuatan. Ia bukan sekedar tidak bicara, tapi sebuah sikap sadar untuk memilih respons yang tepat, bukan yang impulsif. Karena tidak semua hal pantas untuk direspons, dan tidak semua serangan perlu dibalas. Di video ini, kita akan bahas kenapa diam adalah salah satu prinsip penting dalam filsafat Stoik, dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk menghadapi konflik, provokasi, bahkan ketidakadilan dengan bijak dan tenang. Tonton sampai akhir dan jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Kita mulai sekarang. Poin 2. Dia memberi ruang untuk pengamatan yang jernih. Dalam Stoikisme, diam bukan hanya soal tidak bicara, tapi soal memberi ruang untuk mengamati. Saat kita diam, kita bisa melihat situasi secara utuh tanpa terdistorsi oleh emosi sesaat. Filsuf seperti Epictetus menekankan pentingnya self-awareness. Dengan tidak terburu-buru merespons, kita bisa memahami motif orang lain, suasana sekitar, bahkan mengenali reaksi dalam diri sendiri. Diam menciptakan jarak antara stimulus dan respons, dan di sanalah kebijaksanaan lahir. Poin 3. Diam adalah bentuk kendali diri yang tinggi. Bagi para Stoik, salah satu puncak dari latihan diri adalah mengendalikan lidah sendiri. Ketika kita mampu memilih untuk diam di tengah godaan untuk membalas, membela diri, atau menyerang balik, itu menunjukkan kekuatan batin yang sebenarnya. Marcus Aurelius menulis, "Jangan membuang energi untuk menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak ingin mengerti." Diam bukan berarti lemah, justru itu bukti bahwa kamu tidak dikendalikan oleh emosi. Dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak butuh pembuktian. Kamu cukup dengan dirimu sendiri. Poin 4. Ubah hinaan menjadi latihan kebajikan. Dalam Stoikisme, setiap hinaan atau kritik dianggap sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan, entah itu kesabaran, pengendalian diri, atau kerendahan hati. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang menyebutmu bodoh dan kamu marah, berarti kamu sedang membuktikan kata-katanya." Artinya, respons kita lebih penting dari kata-kata orang lain. Alih-alih membalas hinaan, Stoik justru menggunakannya sebagai cermin. Apakah masih ada kesombongan dalam diri kita? Apakah kita terlalu reaktif? Gunakan hinaan sebagai latihan untuk tetap tenang, stabil, dan bermartabat. Poin 5. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya perlu peduli pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan opini orang lain, termasuk hinaan atau kritik, bukanlah salah satunya. Marcus Aurelius berkata, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Daripada sibuk memikirkan bagaimana agar orang lain berhenti menghina, lebih baik fokus memperkuat karakter, prinsip, dan tindakan kita sendiri. Karena pada akhirnya, martabat sejati bukan ditentukan oleh kata-kata orang, tapi bagaimana kita menjawabnya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Penutup. Menghadapi hinaan dan kritik bukan soal membalas,
tetapi soal mengendalikan diri. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara emosional, melainkan merespons dengan akal dan ketenangan. Karena kehormatan sejati bukan terletak pada ucapan orang lain, tapi pada bagaimana kita menjaga integritas diri di tengah tekanan. Jadi, ketika kamu dihina atau dikritik, ingatlah, kamu selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap tenang, pilihan untuk tidak terpengaruh, dan pilihan untuk tetap berjalan sesuai nilai yang kamu yakini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan dengan like, komentar, dan subscribe. Karena semakin banyak orang yang memahami filosofi ini, semakin kuat juga kita dalam menghadapi dunia.